Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini Auro Channel akan membahas tentang right issue ya. Jadi akan memaparkan sehingga lebih mudah untuk dipahami tentang right issue ini, dan kita nanti langsung akan melakukan studi kasus learning by doing di right issue-nya BBRI seperti itu. Jadi nanti kita bisa langsung memahami, diharapkan kita bisa paham ya bagaimana right issue itu, bagaimana cara menebusnya, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita pahami dulu konsep right issue itu seperti apa ya. Jadi suatu emiten atau perusahaan itu akan melakukan penambahan modal seperti itu. Penambahan modal itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan hutang seperti itu ya, atau dengan right issue seperti itu. Sebenarnya ada lagi sih dari keuntungan seperti itu ya, tapi ini dari eksternalnya ya, ini jadi hutang dan dari right issue. Dari right issue itu sendiri metodenya adalah suatu perusahaan itu menerbitkan saham baru. Jadi saham yang ada sekarang nanti akan diterbitkan lagi sehingga jumlah sahamnya bertambah, dan saham yang baru itu akan ditawarkan ke pemegang saham lama untuk menyerap saham-saham baru itu. Seperti itu ya. Lebih jelasnya ini ada suatu contoh kasus lah seperti itu. Jadi ada perusahaan ABCD, kita namain perusahaan ABCD. Dia ada 4 pemegang saham, masing-masing memegang saham 500 lot, seperti itu ya. Jadi total saham yang beredar adalah 2000 lot. Jadi dengan demikian masing-masing pemegang saham itu memegang 25%, 25%, 25% semua ya, rata semuanya. Jadi nanti kalau ada dividen ABCD ini menerima pembagian dividen yang sama seperti itu. Nah, perusahaan ABCD tersebut akan menghimpun dana baru nih rencananya dengan target 100 juta misalnya. Dengan metode right issue seperti itu. Dengan 100 juta ini suatu emiten tersebut berencana akan menerbitkan 1000 lot aja lah saham baru. Artinya 1000 kali 100 berarti 100.000 lembar saham baru seperti itu ya. Dengan harga pelaksanaannya mudahnya sih seperti ini. 100 juta dibagi 1000 lot ketemu harga pelaksanaan 1000 seperti itu. Jumlah saham beredar sekarang adalah 2000 lot. Ya kan, 2000 lot. 2000 lot artinya dengan adanya penambahan 1000 lot ini dengan 2000 lot yang lama, rasio pelaksanaannya adalah 1000 banding 2000. Atau bisa dikatakan setiap 2 saham lama berhak mendapatkan 1 saham baru. Karena dibagi rata ya oleh pemegang 2000 lot ini, artinya setiap 2 lembar atau setiap 2000 saham ini akan mendapatkan 1000. Artinya setiap 2 lembar saham lama itu akan mendapatkan 1 saham baru. Seperti itu ya, perbandingan 1 banding 2 atau 1000 banding 2000 sama saja. Setiap 2 lembar saham lama itu berhak mendapatkan 1 saham baru. Di sini bisa dipahami ya. Oke, ini waktu tebus right issue-nya. Si A dengan 1000 lot ini, ya kan? Karena dengan 1000 lot ini dia berhak atas 250. Maaf. Jadi seperti ini. Ini kan setiap 2 lembar saham mendapatkan 1 saham baru. Artinya setiap kepemilikan lama itu mendapatkan setengahnya seperti itu ya. Ini di saham ini pemilik A ini awalnya kan 500 lot. Jadi dengan adanya perbandingan 2 banding 1 tadi, artinya nanti dia mendapat jatah berapa? Mendapat jatah 250
lot seperti itu. Setengahnya ya, karena tadi perbandingannya 2:1, 1:2 kan. Jadi ia cuma mendapatkan setengahnya, setengah dari lot lama seperti itu ya. Dan A ini melakukan penebusan nih dengan harga pelaksanaan adalah 1.000 kan. Jadi 250 kali 250 lot kali 1.000. Artinya dia mengeluarkan uang 25 juta. Si B dia nggak punya uang nih, dia nggak mau menebus seperti itu ya. Artinya dia nggak menebus, artinya dia nggak mengeluarkan apa-apa. Nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Terus yang C dia menebus juga dengan harga pelaksanaan yang sama ya. 1:2 tadi, setiap 2 lembar saham dapat 1 ya. Jadi setengahnya dari 500 lot dia menebus 250 lot. Dia mengeluarkan uang 25 juta lagi. Yang D dia menebus 500 lot dari jatahnya dia sendiri 250 lot dan dia ingin menyerap jatahnya jatahnya si B ini 250 lot. Artinya dia menyerap seluruh sisa right issue yang nggak terbeli ya, yang nggak tertebus seperti itu. Artinya dia mengeluarkan uang 50 juta. Total dana terkumpulnya pas ya 100 juta tadi ya, sesuai rencana tadi dia akan menambah dana baru 100 juta. Pas ya 100 juta seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, ini ya kawan-kawan yang terjadi sekarang. Perusahaan ABCD ini yang awalnya semuanya jatah 25% kepemilikan, dan ini efeknya. Nah, yang A tetap karena dia menyerap sesuai sesuai jatahnya ya 250 lot, akhirnya kepemilikannya tetap nih 25%. Yang B, nah karena dia nggak menyerap, dia lotnya kan tetap nih. Nah, akhirnya kepemilikannya turun, ya kan? Kok turun? Iyalah karena lotnya ini totalnya bertambah, tapi dia nggak bertambah kan turun. Nah, itu namanya apa? Delusi. Seperti itu, yang dinamakan delusi itu seperti itu. Persentase kepemilikannya jadi turun. Yang C, dia juga tetap ya, karena dia menyerap 250 lot. Artinya kepemilikannya yang awalnya 25%, sekarang masih 25%, seperti itu. Yang D, kepemilikannya awalnya 25% karena dia menyerap sisa dari semua right issue yang nggak ditebus. Ya, ini yang sama dari B tadi yang nggak ditebus ya. Artinya kepemilikannya menjadi bertambah, seperti itu. Dan sekarang total saham yang beredar itu 3.000 lot atau 100%, seperti itu. Awalnya 2.000 lot, sekarang 3.000 lot. Seperti itu ya kawan-kawan, pemahaman dasar atau basic dari right issue itu. Nah, sekarang kita masuk ke right issue-nya BBRRI sebagai contoh dari aktual lah ya. Kita nanti belajar jadi kita nggak hanya tahu basicnya saja, tapi gimana sih alur kerja nyatanya di right issue itu aktualnya seperti apa. Nah, ini ada studi kasus, kita pakai right issue-nya BBRI yang baru-baru ini sedang booming-booming dibicarakan banyak orang. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Oke, di sini nampak jadwal kegiatan dari pelaksanaan right issue BBRI ya. Jadi tanggal-tanggal yang perlu kita cermatin adalah sebagai investor retail, inilah tanggal-tanggal yang perlu dicermati adalah ini CUM HMETD dan XHMETD ini. Dan yang selanjutnya adalah tanggal perdagangan dari HMETD ini 13 sampai 22 September, seperti itu. Ini yang perlu dicermatin ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Next. Nah, di sini kita akan melihat prospektus dari pelaksanaan right issue BBRI ya. Jadi BBRI ini akan menawarkan sebanyak-banyaknya adalah 28 miliar ya, 213.191.604 rupiah nih, jelas ya nominalnya. Dengan
setiap 1 miliar lembar saham lama berhak mendapatkan 230.128.553 lembar saham dengan harga pelaksanaan 3.400. Ingat tadi ya, kita sudah belajar untuk menentukan rasionya ya. Jadi dengan keterangan di sini rasionya adalah 230.128.553 banding 1 miliar saham lama. Harga pelaksanaannya adalah 3.400, seperti itu ya. Nah, di sini adalah jadi jumlah dana dan hasil in-bank. Jadi jumlah dana dari hasil rights issue ini adalah ini. Saham yang ditawarkan, saham baru yang ditawarkan dikali harga pelaksanaannya. Totalnya adalah 95,9 triliun rupiah. Ini merupakan rights issue yang cukup besar ya di pasar Indonesia, atau malah mungkin yang paling besar di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Oke, kita masuk ke cum date. Jadi cum HMETD atau cum date ini adalah tanggal di mana investor BBRI yang tercatat di tanggal 7 September ini berhak mendapatkan saham right issue-nya, seperti itu ya, berhak mendapatkan saham right issue-nya. Nah, jadi orang pada berbondong-bondong ingin punya BBRI ini. Kecenderungannya atau psikologinya kan seperti itu, karena harga pelaksanaannya cukup murah, 3.400, makanya orang-orang berbondong-bondong nih ingin membeli BBRI ya di tanggal 7 September ini biar tercatat sebagai orang yang berhak untuk menebus saham right issue-nya, seperti itu. Nah, setelah tanggal cum date tersebut kita akan mendapatkan email atau lebih mudahnya akan ada keterbukaan informasi lagi dari BBRI dan muncullah harga teoritis. Apa harga teoritis itu? Harga teoritis itu adalah harga yang muncul atau harga yang terbentuk setelah terjadinya HMETD ini di cum date tadi. Cum date itu kan orang-orang sudah terdaftar jadi investor yang berhak mendapatkan saham right issue. Karena harga right issue-nya itu di bawah harga floating atau berbeda dari harga floating sekarang, makanya muncullah harga teoritis. Harga teoritis ini perhitungannya dan akhirnya ketemu 381.459 karena fraksi harganya dibulatkan menjadi 3810. Jadi di ex-date nanti akan dibuka di harga 3810. Jadi jangan kaget nanti kok cum date-nya naik, terus ketika di ex-date tiba-tiba pembukaannya cukup rendah. Ini ya buktinya. Jadi di harga penutupan saat cum date itu adalah tanggal 7 itu 3910 dan harga pembukaan 8 September atau tepatnya di ex-date itu dibuka di harga 3810. Sesuai dengan ini harga teoritisnya ya. Nah, ini muncul pada saat setelah penutupan, harga teoritis ini muncul setelah penutupan tanggal cum date atau 7 September. Seperti itu ya. Ini ya, paham ya kawan-kawan? Oke, kita sudah masuk di 8 September ya, di X HMETD atau X date, di mana tadi kita sudah tahu dibuka di harga 3810 sebagai harga teoritis ya. Nah, di sini kita lihat grafik di hari X date ini cenderung turun ya. Dan itu adalah suatu psikologi yang umum terjadi pada saat X date karena investor atau trader udah memilih atau berhak menerima right issue di tanggal cum date kemarin. Jadi dia udah daftar nih tanggal 9, tanggal 8 ya udah kita jual aja karena harga pelaksanaan juga kan masih jauh di bawah, kan seperti itu. Dan psikologi ini akan terus terjadi penurunan sampai mendekati nilai harga pelaksanaannya yaitu di 3.400. Dan itu nanti sebenarnya ada hitung-hitungannya sih untuk melaksanakan profit sedikit gitu kan ya. Nanti akan kita bahas di konten berikutnya lah, kita bahas ya kenapa harga floating di
suatu emiten yang melaksanakan right issue itu cenderung turun terus mendekati harga pelaksanaannya. Itu. Oke, di tanggal 9 September ini ada reg date atau recording date. Jadi nanti setiap investor atau trader yang terdaftar pada saat cum date akan mendapatkan email. Email itu ini salah satu isinya. Jadi umpamanya ini ya, ada salah satu investor ini dia memiliki saham 4.300 lembar saham di saat cum date. Nah, HMETD yang diperoleh adalah yakni 989 lembar seperti itu. Ini perhitungannya ya. Jadi 4.300 di saham lama saat cum date dibagi 1 miliar saham kali 230 128 553. Ini kan perbandingan tadi ya. Perbandingan dari rasio pelaksanaan rasio itu. Bisa 4.300 kali 230 dulu baru dibagi 1 miliar sama saja hasilnya 989 lembar. Seperti itu ya, sesuai. Oke, kita masuk di tanggal tebus nih. Ini ceritanya udah tanggal 13 misalnya ya. Di tanggal 13 ini nanti di portofolio kita sebagai orang yang sudah terdaftar nih pada saat cum date, ini akan muncul ini di portofolio kita BBRI strip R. Nah, di sini nampak 989 gitu. Artinya kita berhak menerima saham right issue itu 989 lembar seperti itu ya. Untuk mengeksekusinya bagaimana? Nah, untuk aplikasi yang di Beyond nih, klik menu utama ya. Menu utama muncul semua, klik di exercise home seperti ini. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, kita masukkan saja trading ID-nya. Terus ini selanjutnya stok apa yang akan kita mau beli, right issue apa. Nah, ini BBRI strip R tadi ya. Nah, di sini nampak nominal yang didapatkan adalah 989 lembar dengan harga pelaksanaan 3.400. Dan pastikan ya, outstanding dan cash on hand-nya ini cukup untuk menebus ini semua ya. Yang diinginkan lah ya. Nah, di sini ceritanya investor tersebut hanya menebus 900 lembar karena dia berpikir karena kita seringnya trading di pasar reguler nih yang jual belinya setiap 1 lot atau 100 lembar, ya udah kita membelinya bulat aja 900. Nah, jadi kita nggak pusing-pusing di 89 ini, karena kalau kita nanggung di 89, kita menjualnya harus ke pasar negosiasi. Dan itu prosesnya cukup rumit lah ya, kita sebagai investor retail seperti itu. Nah, ini sudah terisi ya, sudah di top up lagi. Jadi available cash-nya udah ada 3.115.000. Ini exercise value-nya 3.400 kali 900 ketemu ya. Dan akhirnya kita send. Nah, oh iya kawan-kawan, apabila kita memasukkannya lebih dari 989 nih, ini kita akan ditolak ya. Portofolio tidak cukup, seperti itu ya. Nah, ketika kita berhasil, ini ada konfirmasinya ya. Konfirmasinya ini BBRI mengambil volume 900, oke ya. Nah, di sini di exercise list ini kita klik, statusnya masih open, artinya masih dalam matching atau pendaftaran ke kustodian ya, atau ya. Jadi nanti akan diproses lebih lanjut lagi, kita tunggu saja. Dan ini hasilnya kawan-kawannya. Jadi kan saham lamanya masih 43. Masih tetap ya karena masih open. Dan ini dari tadi 989 sekarang udah dieksekusi 900, akhirnya masih tersisa 89 lembar. Ini ya, sesuai ya, 989 jadi 89 karena telah dieksekusi 900. Dan ini saham lamanya masih 43 lembar karena masih statusnya open. Nah, ini di tanggal 16 ya kira-kira ya kawan-kawan ya. Tanggal 16 ini dia udah match nih. Match. Nah, setelah match ini kita lihat perbedaannya ya. Before after. Di before ini tetap di harga 4, yang before-nya masih 43 ya, dan isinya 89. Dan setelah match nih, ininya bertambah dan harganya menjadi average down karena awalnya dia di 3970
dan dia mengeksekusi 9 lot dengan harga 3.400, akhirnya ini harga average dia menjadi turun. Ini ya, cara menghitung harga average-nya ya. 3871 rupiah dengan 52 lot. Yang 89 gimana ini? Ya biarin aja kalau nggak mau ditebus. Kalau mau ditebus ya tadi balik lagi ke exercise form tadi, masukkan saja 89 lembar seperti itu. Oke, nah setelah kita tadi mengeksekusi dan match gitu kan ya. Nah ini contohnya ya kawan-kawan. BBRI itu awalnya adalah 123, 345, 810, 000 lembar saham. Ini awalnya sebelum right issue. Nah, di keterbukaan informasi nanti tiap harinya setelah pada saat trading date ya. Nah, ini ada update nih. Berapa sih yang sudah terserap seperti itu. Nah, ini contohnya di tanggal 14 September ya. Jadi jumlah exercise ini 28,2 miliar ya, sesuai ya tadi ya. Jadi ini keseluruhan saham yang baik isu yang ditawarkan ini ya. Udah terserap 16 miliar lembar. Nah, di sini ada apa jumlah METD, Scriptless dan Warkat. Jadi kalau Scriptless ini jatah right issue kita ya, yang kita nggak usah perlu repot-repot untuk mencetak sertifikatnya seperti itu kan. Kita kan investor retail langsung pakai online seperti itu. Karena METD ini Warkat ini biasanya ini adalah right issue-nya jatah pemerintah. Karena jatah pemerintah itu kan ada perjanjian khusus, dan perjanjian in-bank tadi yang menyertakan pegadaian dan PNM seperti itu. Jadi ini tidak tersertifikatkan gitu ya. Dari sini tanggal 14 ini nampak ya, investor retail itu sudah menyerap 273 juta lembar, dan untuk warkatnya atau pemerintah sudah membayar 16 juta lembar di tanggal 14. Nah, ini saham lamanya ya. Saham lamanya ditambah saham baru yang sudah ditebus bertambah ya. Nah, ini update tanggal 15 sama ya. Investor retailnya sudah nyicil juga nih. Udah beli, udah nebus-nebus nih. Akhirnya bertambah jumlah sahamnya. Tanggal 16 ya kan. Tanggal 16 140 ini masuk ke sini kan. Sudah ada lagi jumlah exercise-nya yang tertebus segini, bertambah lagi ya kawan-kawan ya. Nah, di sini semakin lama juga jumlah exercise atau right issue yang ditawarkan juga berkurang, 28, 11, 11,8, 11,5, dan yang ini terakhir update tanggal 17 ya. Ini 11 juta ya. Tadi kan masih 11.300.000. 11.300.000 ini. Nah, ini sudah terserap lagi 220 juta lagi. Jadi sebenarnya masih cukup banyak ini ya, sisa right issue yang belum ditebus. Dan sekarang posisi per tanggal 17 September ini, saham yang sudah ditebus plus saham lama itu berjumlah 140 miliar 481 juta 595.500 lembar saham ini ya. Dan yang masih belum dieksekusi adalah 11,077 406.104 lembar ini yang belum dieksekusi. Cukup banyak yang belum dieksekusi. Tapi kita tunggu saja sampai tanggal 22 September nanti ya kawan-kawan, untuk update lebih lanjutnya seberapa sih yang diserap investor retail, dan nanti sisanya kemungkinan akan dibayar oleh pemerintah sendiri. Seperti itu kawan-kawan. Dan ini ya, kenapa harga BBRI terus turun selama right issue? Ya karena harga tebusnya 3.400, sangat rendah di bawah sana. Nah, kenapa sih kok turun terus? Nah, coba nanti kita akan bahas di konten selanjutnya ya. Bagaimana sih, kenapa psikologinya seperti itu? Apakah ada sisi keuntungannya di situ? Nanti kita bahas secara perhitungan aja lah ya, biar kita mudah memahami di konten selanjutnya. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menyimak konten
konten ini, video ini, please untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini berkembang dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.